Sinta Semarang News and Talk. Pendengar, kami ajak Anda menyimak konferensi pers Polda Jawa Tengah terkait penemuan potongan tubuh manusia di Kabupaten Sukoharjo berikut ini. Terkait dengan konflik-konflik intern yang menjadi modus operandi mutilasi di wilayah kita. Rekan-rekan wartawan, hari ini telah kita lakukan ungkap kasus terkait dengan mutilasi, di mana pada hari Minggu tanggal 21 Mei pada satu hari ditemukan beberapa potongan tubuh di wilayah Sukoharjo, yaitu tangan kiri, kemudian kaki kiri, kemudian badan tanpa kepala, kemudian yang terakhir ditemukan kepala. Kemudian pada hari Senin kita temukan di wilayah Solo, yaitu Serengan, potongan kaki kanan, paha kiri, yang semuanya adalah terpisah dari bagian-bagian tubuh. Berdasarkan scientific crime investigasi, kita perintahkan Kabidokes dengan Kalafor untuk melakukan olah TKP. Jadi dengan DVI yang kita punyai, Kabidokes telah melakukan otopsi. Dari hasil otopsi, rangkaian tubuh itu didapatkan hasil secara scientific crime investigasi bahwa dimungkinkan meninggalnya korban adalah 2 hari setelah ditemukan mayat. Kemungkinan adalah hari Jumat. Kemudian daktileskopik kita Inafis telah melakukan olah TKP dengan sidik jari, lapor, pemeriksaan darah di TKP, mengerucut bahwa korban atas nama Rohadi umur 50 tahun. Jadi kalau kasus mutilasi itu kan korbane sopo, sing mateni sopo, terus dengan apa dia dilakukan. Dari sini untuk menguatkan adanya bahwa benar korban atas nama Rohadi umur 70 tahun, kita lakukan tes DNA, yaitu kepada orang tua korban, di mana hasilnya benar dan match secara 70% yang bersangkutan adalah korban atas nama Rohadi. Kita lakukan dari olah TKP, kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang saksi. Di situ mengarah kepada salah satu tersangka, yaitu atas nama Suyono alias Yono. Pekerjaannya buruh, tempat tinggalnya adalah di wilayah Lawean. Artinya dari perjalanan penemuan mayat sampai kita temukan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka adalah 7 hari bisa kita lakukan ungkap kasus ini. Dari pendalaman motif yang bersangkutan, dari pemeriksaan saksi, kemudian ditemunya alat bukti bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati, yang kedua merasa kesal, kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sehingga kita amankan barang bukti, diantaranya motif yang lain adalah menguasai harta korban, yaitu kendaraan bermotor. Sehingga kita amankan barang bukti 1 potongan besi, yang kedua 1 unit motor, yang ketiga 1 bilah pisau, kaos, celana yang dipakai, bahkan helm yang dipakai. Ini adalah suatu rangkaian yang bisa kita wujudkan dalam suatu berkas perkara bahwa benar pelaku yang mengatakan itu. Upaya penyidik saat itu, pelaku itu kita amankan di daerah kuburan Taman Haji. Jadi pelakunya ditangkap di kuburan itu. Kapolres pimpin langsung karena ini adalah kasus menonjol. Kemudian dari motif ini semua sudah kita lakukan. Yang jelas bahwa pelaku seorang diri, jadi sendiri, tidak ada pelaku yang lain dan tidak ada yang membantu. Artinya habis ini kita lakukan kronologis terkait dengan nanti kita lanjutkan rilis yang berikutnya terkait untuk memperkuat berkas perkara
baik itu olah TKP maupun rekonstruksi. Itu yang mungkin saya sampaikan kepada rekan wartawan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Pakai mic. Terima kasih, saya Nani dari Kompas TV. Sakit hatinya itu seperti apa? Jadi itu kan pemeriksaan dari kita ya. Yang satu pengakuan yang bersangkutan nyilih motor dikeni sakit hati. Yang kedua juga ada motif asmara itu. Motif asmara itu korban itu sendiri punya cewek, ya, ceweknya dia mau dilamar gak mau. 2 kali sakit hati itu yang bikin mereka gelap mata. Oke, cukup. Cewek yang mana gak usah saya sampaikan, ini kan masih dalam rangka penyelidikan. Oke, yang pakai topi. Selamat siang, Komandan. Terima kasih. Wijayadi dari Media Indonesia. Mohon maaf, ingin koreksi tentang nama yang benar. Rohadi atau Rohmadi itu satu. Kedua, tentang motifnya, bahwa punya latar belakang dendam sedemikian rupa. Sementara kasus itu kemungkinan berkaitan dengan kredit sepeda motor ya, atas nama tersangka. Sementara yang memiliki korban kemungkinan dalam proses angsuran tersangka ikut nimbrung memberikan angsuran atau dipinjami oleh korban begitu, sehingga memunculkan motif dendam yang luar biasa untuk memiliki atau menguasai sepeda motor setelah lunas. Terima kasih. Cukup. Benar, yang benar adalah Rohmadi. Jadi Rohmadi umur 50 tahun. Polisi itu kalau nyidik tidak ada ilmu kemungkinan. Jadi kita berdasarkan fakta dan alat bukti. Jadi tidak ada kaitannya kredit motor, karena pemeriksaan kita motornya wis lunas kok, gimana kredit. Hanya motif itu. Sementara pengakuan yang bersangkutan. Oke, cukup nggih? Oke, satunya. Ini Jenderal, saya Agung dari Radio El Sinta. Terkait unsur kesengajaan, mengingatkan itu di satu lokasi, apakah itu karena spontan berbicara nggak enak kemudian melakukan aksi kekerasan dan hingga menyebabkan kematian, atau memang direncanakan sehingga korban hadir di dalam lokasi tersebut? Mungkin itu aja, Jenderal. Terima kasih. Jadi kalau dia sudah menyiapkan alat, kemudian menggunakan alat itu sudah merupakan suatu 340. Jadi sudah 365. Jadi pasalnya saya sampaikan ya, 340 itu terkait dengan perencanaan, 338, 339 dan atau 365 ayat 3. Jadi sudah masuk ke ranah perencanaan itu penggunaannya. Oke, cukup nggih? Yang lain? Sin Pak. Kawak MNC Pak. Di pengungkapan kasus ini, pembunuhan ini termasuk di 20 yang lain gitu ya Pak. Polisi kan makin canggih, crime scientific investigation gitu ya. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak, maksudnya. Jadi kita Baik pendengar, tadi itu adalah konferensi pers Polda Jawa Tengah bersama Polres Sukoharjo terkait dengan penemuan potongan tubuh manusia di Kabupaten Sukoharjo.